Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, acara yang kita tunggu-tunggu. Kita memasuki episode 1026. Ya. Mari Pak, yaudah kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 44 tahun, single, tinggal di Medan dan Jakarta. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Eras. Saya setiap minggu ibadah di GSKI Rehoboth, Medan, dan sebelum ke Medan saya 10 tahun lebih kerja di Jakarta. Saya ibadah di GSKI Rehoboth di Jakarta. Semoga sehat selalu. Saya minta dukungan doa Pak Eras. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Kakak saya semua telah menikah, tapi saya belum menikah. Saya belum menikah karena ketika saya memiliki pacar atau calon suami, abang kandung saya menjelek-jelekan pria itu. Semua pria yang mendekati saya selalu tidak disetujui abang dan satu orang kakak saya. Mereka minta supaya mama tidak setuju dengan calon saya. Hal ini membuat saya sedih dan tidak semangat jika bercerita perihal calon ke abang dan kakak saya. Sejak usia 5 tahun, papa saya sudah dipanggil Tuhan. Saat ini saya kerja sebagai dosen dan ada usaha atau bisnis sendiri. Sejak lulus kuliah dan bekerja di Jakarta, saya banyak bantu-bantu keluarga. Kirim uang ke mama setiap bulan sudah menjadi kewajiban yang mesti saya lakukan. Serta membantu keuangan 2 orang kakak saya yang susah, termasuk bantu abang juga. Singkat cerita, saya anak paling kecil namun saya tulang punggung di keluarga. Abang saya sejak menikah tahun 2007 tidak pernah lagi mengirimkan uang ke mama. Abang saya fokus ke rumah tangganya saja, malah kadang minta dibantu. Puji Tuhan Pak Eras, pekerjaan dan usaha saya cukup diberkati Tuhan pada waktu itu, sehingga saya bisa bekerja dan lanjut kuliah S2. Hal ini karena saya ingin mengangkat derajat keluarga Pak, dan saya mau lihat mama saya bahagia. Dan puji Tuhan mama bahagia dengan prestasi-prestasi saya. Namun ada yang membuat saya sedih, yaitu saya terlalu kurang pengendalian diri dalam membantu keluarga, tidak tega melihat kalau mama dan saudara lagi susah. Saya jadi sering dimanfaatkan oleh kakak-kakak dan abang saya Pak. Tahun 2020 kakak saya yang pertama yang selama ini saya topang keuangan keluarganya meninggal dunia. Karena keadaan mereka susah, saya mesti membayar semua pengeluaran. Lalu 7 bulan setelah kakak pertama meninggal dunia, mama saya menyusul dipanggil Tuhan Yesus Pak. Puji Tuhan, sebelum mama dipanggil Tuhan Yesus, saya berdoa bersama mama dan keluarga menyerahkan mama saya ke dalam tangan Tuhan Yesus dan meminta-minta berlaksa malaikat surga agar Tuhan Yesus menjaga mama saya. Lalu kami doa Bapa kami. Setelah saya ucapkan amin, saya cium pipi mama saya dan saya ucapkan selamat jalan Ma. Lalu mama saya meninggal dunia. Semua pengeluaran hingga penguburan saya yang tanggung sendiri karena kakak-kakak saya pada waktu itu tidak pegang uang. Puji Tuhan pada waktu itu saya pegang uang sehingga semua berjalan dengan baik. Lalu menyusul 7 bulan kemudian kakak saya yang ketiga yang juga selama ini rumah tangganya banyak saya topang keuangannya juga dipanggil Tuhan. Namun kakak saya ini sempat dirawat di rumah sakit mewah dan mengeluarkan hampir 70 juta rupiah dalam 2 hari. Karena suaminya pendeta namun sombong, minta rumah sakit mahal tapi tidak sanggup bayar. Jadi saya mesti mengeluarkan uang saya untuk membayar dan hingga penguburan kakak saya Pak. Saya bersyukur mama dan 2 kakak saya dipanggil Tuhan pada waktu mereka ingat sama Tuhan Yesus. Saya menuntun mama dan kakak untuk ingat Tuhan Yesus, minta ampun akan dosa-dosa selama di dunia. Saya berdoa dulu ke mama dan kakak saya sebelum mereka dipanggil Tuhan Yesus. Namun saat ini saya merasa sedih karena saya belum menikah, tapi mereka sudah tiada. Sementara saya merasa ponakan maupun kakak saya yang lain tidak bisa menjadi tempat saya berbagi. Saya rindu untuk berumah tangga Pak. Saya mohon doa Pak Eras agar saya dipertemukan dengan teman hidup atau jodoh saya. Saya mohon agar Tuhan memberi saya teman hidup yang membawa saya ke langit baru dan bumi yang baru. Mohon doanya Pak Eras. Terima kasih banyak. Sehat selalu Bapak Rohaniku. Tuhan Yesus mengasihi Bapak dan keluarga. Amin. Yang pertama kita lupakan apa yang sudah terjadi. Alasan dasar mengapa kakak, abang tidak menyetujui pria yang mendekati kamu. Kamu katakan mereka menjelekkan. Saya tidak tahu sudah berapa kali hal ini terjadi. Baru 2 kali atau 3 kali. Tentu tidak bisa kita katakan selalu menjelekkan ya. Mungkin 2-3 kalinya itu memang pria-pria yang kurang baik. Mungkin ya, kita positifnya begitu. Kalau kamu menikah dengan pria-pria itu, hari ini kamu rusak, hidupmu hancur, kamu tidak bisa membela keluarga dan orang tua. Ya. Jadi kita lupakan apa yang sudah terjadi.
Lalu mengenai kamu yang tidak tega melihat orang lain susah. Sebenarnya hati yang generous, ya, generous, murah hati ini bagus. Ya. Tapi harus disertai dengan hikmat dan kebijaksanaan oleh pimpinan Roh Kudus. Supaya kamu jangan membuat orang menjadi malas, kurang bertanggung jawab, drive-nya jadi tidak kuat karena bergantung kepada kamu. Ya. Walaupun kamu punya uang cukup atau banyak, tidak selalu harus diguyurkan atau digelontorkan untuk keluarga. Karena itu bisa menjadi racun, itu sosial racun istilahnya. Harus kamu minta hikmat Tuhan. Ya. Nah, sekarang mengenai keadaan kamu yang belum menikah. Kamu jangan menyesali. Menikah bukan sesuatu yang wajib. Dari apa yang kita sering dengar di Abam, banyak wanita menyesali perkawinannya. Jadi kamu jangan merasa kamu malang karena tidak menikah. Kamu masih punya kesempatan menikah. Tetapi ingat, dengan usia 44 tahun ya, tidak mudah mencari jodoh yang seimbang usianya dan dalam keadaan baik-baik. Artinya dia bisa sudah duda, dia juga bisa pria yang tidak menikah. Tapi kalau pria tidak menikah sampai usia lebih 44 tahun itu biasanya bermasalah. Tidak selalu, tapi biasanya bermasalah. Tapi bisa saja ketemu dengan duda yang baik, yang ditinggal meninggal oleh istri ya. Tapi kalau cerai, nah itu harus diperhatikan. Banyak hal yang bisa terjadi mengapa terjadi perceraian atau duda cerai. Lebih baik kamu mencari kerajaan surga. Kamu tidak akan menyesal ya. Kamu tidak akan menyesal dengan keadaan tidak menikah ini. Ingat, menikah bukan sesuatu yang wajib. Dengan keadaan tidak menikah, kamu bisa menjadi kekasih Tuhan. Dan itu jauh lebih baik. Sebentar lagi usiamu 50. Kemudian 52, 55, 56. Kalau kamu menikah, tahun-tahun umur hidupmu akan habis dirampas oleh pria yang belum tentu bisa memberi kehidupan. Justru kamu akan kehilangan kehidupan. Jadi benar-benar berserah. Buat saya tidak sulit mendoakan kamu punya jodoh. Tapi di atas semuanya rencana Allah yang harus kamu temukan. Yuk ikut doa pagi setiap hari jam 5 pagi. Biar hikmat Tuhan turun atas kamu. Kamu tidak usah didoakan orang. Kamu akan dipertemukan dengan jodoh yang tepat. Jika kamu jadi kekasih Tuhan. Indah loh jadi kekasih Tuhan itu. Ya. Saya sekarang sudah punya cucu, anak-anak semua sudah menikah, sekarang tinggal sendiri dengan istri. Tidak lama, entah kapan nanti saya meninggal atau istri meninggal sendiri lagi. Apa sih hebatnya, lebihnya orang menikah? Hebat lebihnya orang hidup adalah menjadi kekasih Tuhan. Oke, cukup ya? Oke, teruskan. Baik, yang berikutnya dari seorang pria usia 47 tahun, sudah menikah memiliki 2 orang anak. Pak, saya lahir dengan DNA tidak begitu baik. Cikupa, Banten dibaca. Iya, tinggal di Cikupa, Banten. Oke. Iya, baik. Garis keturunan keluarga saya dan lingkarannya juga banyak tidak baiknya. Saya lahir dengan keanehan personal ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dan introvert. Pada intinya saya tidak normal. Saya berpikir saya agak sakit jiwa. Perjalanan hidup saya sejak kecil pun banyak penderitaan yang merusak gambar diri saya, dan ini sangat berpengaruh ke pertobatan saya, pencarian saya akan Bapa Yahweh, dan usaha mendapati adanya Tuhan. Saya ini sepertinya tidak akan bisa bertobat dan menemukan Bapa Yahweh, Pak. Sebab jiwa dan pikiran saya sakit sejak kecil. Pikiran di dalam kepala saya itu berbahaya, Pak. Kalau memang ada iblis dalam diri saya, tapi kok saya tidak pernah merasakan pelepasan seperti muntah dan lain-lain. Padahal saya ingin sekali mendengar suara Bapa dan percaya bahwa Dia ada. Tapi kerusakan pikiran dan jiwa saya tidak mampu membuat saya hidup suci. Bagaimana bisa Pak memperbaiki manusia yang sudah seperti saya ini?
Kalimat yang kamu ucapkan tidak menunjukkan kamu sakit fatal, akut sampai tidak bisa disembuhkan. Ya. Dari kalimat ini menunjukkan bahwa kamu masih bisa disembuhkan. Amin. Ada harapan. Ini bukan ucapan orang yang sakit jiwa akut. Ini orang yang, tulisan kamu ini orang yang sakit jiwa, tapi nggak akut. Jiwamu bermasalah, psikologimu bermasalah, tetapi tidak akut. Saya ketika membaca ini, saya ada empati. Dan saya mau mengatakan dari hati saya yang tulus, kamu bisa sembuh. Kamu bisa sembuh. Kamu ikut doa dengan saya tiap pagi jam 5. Itu terapi, itu kesembuhan. Kamu akan mengalami kesembuhan. Syukur-syukur kamu bisa datang ke Mall Arta Gading, doa hari Jumat. Saya sering mendoakan orang, saya mengusir roh jahat. Kalau benar ada roh jahat dalam dirimu, itu manifestasi. Kami sudah sering melihat orang-orang manifestasi di sini ketika saya usir kuasa gelap dalam diri orang tersebut. Jadi jangan kamu menghukum diri dengan pikiran yang negatif ini, ya. Kamu masih bisa disembuhkan dan bagi Tuhan sungguh bukan asal bicara, tidak ada yang mustahil. Kamu bisa disembuhkan. Ikuti terus apa yang saya sampaikan. Khotbah di Truth ID akan membangun cara berpikir atau bangunan berpikir yang menyembuhkan jiwamu. Beserta doa pagi. Ya, cukup ya. Kami mengasihi Anda. Dan kami masih menunggu kabar bagaimana perkembangan dari keadaanmu. Kami tunggu, saya tunggu. Selanjutnya dari seorang pria usia 48 tahun, tidak bercerai tapi istri tidak kembali sudah 7 tahun. Memiliki 3 orang anak tinggal di Kota Batu, Jawa Timur. Jemaat dari salah satu gereja di sana. Injili. Gereja Injili, Pak. Shalom Pendeta Eras, Bapak rohani saya. Pak, maaf saya tidak sedang mau bertanya, tapi saya mau berterima kasih kepada Bapak karena ketika sejak 2018 saya mulai mengikuti pengajaran Pak Eras sampai saat ini dan semua pengajaran Bapak tentang kebenaran firman Tuhan itu sangat mengubah hidup saya dalam hal pola pandang saya. Dan dari semua pengajaran Bapak, khususnya ada 2 hal yang sangat menguatkan iman saya dan membentuk karakter saya, yaitu pengajaran mempersiapkan kematian dan mengarahkan hidup ke langit baru, bumi baru. Dan pengajaran kedua adalah mengenai hal kerajaan sorga. Pengajaran Bapak mengenai LB3, langit baru, bumi baru, sebatas yang dapat saya pahami adalah ternyata dalam hal mempersiapkan kematian bukan saja berbicara mengenai mati secara tubuh lalu dikuburkan. Tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu mematikan manusia duniawi saya. Mematikan keinginan-keinginan hawa nafsu saya, supaya sebelum saya mati dan dikuburkan, saya telah terlebih dahulu mengalami kematian manusia kedagingan. Ternyata hal ini sangat penting, bahkan menentukan nasib kekekalan saya. Apakah saya kekal di sorga atau neraka? Karena seperti yang Pak Eras tekankan lewat suatu ayat firman Tuhan, kuduslah kamu karena aku atau Allah kudus. Amin. Jadi standar yang Allah pakai untuk saya atau kita bisa masuk surga adalah kudus, sehingga mustahil saya bisa mencapai kekudusan. Kalau saya tidak berjuang mematikan manusia kedagingan saya, sehingga setiap kali saya berdoa, hal yang paling utama yang saya minta kepada Tuhan adalah, ya Bapakku, mohon ajari dan tuntunlah aku dalam perjuanganku mematikan manusia kedaginganku, agar sebelum Engkau memanggil aku, telah Engkau dapati aku dan telah mencapai hidup berkenan kepada Bapa. Amin. Pengajaran Pak Eras yang kedua mengenai utamakan dulu hal kerajaan sorga. Hal ini sangat menolong saya, bahwa ketika saya sampai saat ini dari bertahun-tahun yang lalu, saya berjuang sendiri dalam menjalankan tanggung jawab saya, khususnya kepada ketiga anak saya. Saya mengalami pergumulan atau beban hidup yang tidak ringan. Tetapi justru disinilah berkat pengajaran Bapak, saya tetap memiliki sikap hati yang senantiasa mengucap syukur dan memiliki sikap hati bahwa sekalipun sampai akhir hidup saya tetap dalam pergumulan ini, itu tidak menjadi persoalan. Yang terpenting adalah bagaimana di sisa hidup saya ini, saya dapat menyenangkan hati Tuhan dan bertanggung jawab untuk mewariskan kehidupan yang berkenan kepada Bapa dan kepada ketiga anak saya. Sekali lagi Pak Eras, saya sangat berterima kasih kepada Pak Eras, Bapak rohani saya. Dan dalam doa saya kiranya Pak Eras akan terus dipakai Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga akan semakin banyak orang yang berjuang mengarahkan hidupnya ke langit baru, bumi baru. Salam LB3. Ini membuat kita bersyukur. Ya. Pelayanan Truth.id, pemberitaan firman yang kita sampaikan
telah membuahkan berkat pada banyak orang. Dan ini salah satu kesaksian dari orang yang diberkati oleh pemberitaan suara kebenaran. Hanya saya mau mengatakannya bahwa istri yang meninggalkan dia ini sangat menyesal. Ya. Hidupnya menjadi susah, rusak. Mestinya dia tidak meninggalkan pria ini. Ya. Pria ini tidak sempurna, tapi kalau sudah bisa menulis ini, ini sudah bukan pria average, bukan pria sembarangan, bukan pria kelas rata-rata. Ini pria di atas rata-rata. Selamat untuk pertumbuhan dan Anda sudah mulai melintasi batas, sudah mulai menembus batas seperti yang sedang saya alami. Selamat datang di dunia kami. Welcome to my world. Selamat datang di dunia kami, dunia orang yang berkemas-kemas. Tuhan memberkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 40 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Jakarta. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang sebelumnya. Bahkan saya ditelepon oleh Ibu Esther dan berbicara dengan beliau. Sungguh sangat memperhatikan jemaat. Salut buat Bapak, GSKI dan tim. Bahkan di sekolah minggu anak saya pun dibuatkan grup. Materi belajar di sekolah minggu dikirimkan ke kami orang tua beserta foto-foto kegiatan anak melalui link ke WhatsApp orang tua. Woi, keren ya? Iya Pak. Keren ya Pak. Terus? Sungguh pelayanan yang totalitas kepada jemaat dan sangat baik. Ibadah online lengkap sekali dari doa pagi, wanita surgawi, ibadah Alkitab, ibadah lain-lain, Abam Kids dan lain-lain. Ya lengkap sekali. Ibadah onsite juga sangat baik pelayanannya. Pengerja-pengerjanya sigap, rapi, toilet bersih, dan lain-lain. Di GSKI saya melihat pelayanan itu sungguh nyata tidak ala kadarnya. Saya sangat mendukung, mendoakan pelayanan Bapak dan tim GSKI agar selalu kuat dalam jalan kebenaran Tuhan. Kompak dalam kasih, tidak meleset, tahan badai dan godaan duniawi. Terutama Pak Pendeta Erastus yang kuat ya Pak. Kuatkan hatimu, pikiranmu, perbuatanmu seturut kehendak Bapa di sorga. Sampai ketemu di langit baru, bumi baru bersama Bapa. Oh iya Pak, jaga pola makan dan jaga kesehatan. Kami masih mau belajar bersama Bapak di bumi yang sementara ini. Tolong istirahat yang cukup Pak. Ya. Maaf, judulnya Anda bertanya Alkitab menjawab, tapi karena saya sudah sering bertanya, saya kali ini hanya mohon didoakan untuk kesehatan mami saya yang berumur 63 tahun dan didiagnosa 2 dokter, terkena kanker ganas di rahim dan sudah stadium 3B. Tindakannya akan diradiasi dan kemo. Kalau dari dokter harus segera ditangani karena penyebarannya cepat. Saya mohon doanya Pak supaya mami kuat, semangat dan bisa melewati semua prosesnya bersama Tuhan Yesus yang menyertai. Saya percaya Tuhan punya cara dan acara untuk memulihkan sesuai kehendak-Nya. Sukses dan sehat selalu buat Bapak Pendeta Erastus dan tim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Usia udah 63. Usia baru 63 tahun. Atau sudah 63 tahun Sudah maminya 63 ya. tahun, mami. Tapi berkeadaan sakit ya. Iya, cancer. Cancer ya. Cancer ganas di rahim. Stadium 3B. Kita sering ya menemui hal-hal seperti ini ya. Ini yang kita para pendeta mesti sungguh-sungguh hidup suci. Ya. Bisa menjadi saluran berkat dan kuasa Tuhan. Sehingga orang-orang sakit seperti ini uangnya tidak perlu ke dokter ya. Uangnya bisa dipakai untuk pelayanan. Dan Tuhan memberi kesembuhan. Tapi kadang atau banyak orang sembuh tapi tidak membalas kebaikan Tuhan. Dia lupa bahwa uang yang dia mestinya gunakan untuk dokter karena kesembuhan, uangnya dipakai untuk suka-suka sendiri. Nah ini jadi masalah. Tapi ini saya tidak menunjukkan ke keluarga ini. Kebetulan saja saya ingat kasus ini. Bagi Bapak Ibu yang telah menerima mujizat Tuhan, balaslah kebaikan Tuhan dengan mengembalikan milik Tuhan. Jangan sampai Tuhan mendisiplin Anda. Ya. Ini nggak ada urusannya dengan, atau belum tentu ada urusannya dengan yang penanya ya. Tapi marilah kita serahkan ibunda dari ibu ini dalam tangan Bapak. Jika Bapak berkenan memberi kasih karunia,
beri mujizat kesembuhan. Dan biarlah keluarga ini mengembalikan berkat untuk pekerjaan Tuhan. Uang biaya yang digunakan untuk pengobatan bisa digunakan untuk pelayanan. Kami serahkan ibunda dari ibu ini dalam tangan Bapa. Ya, Pak. Ibunda dari wanita ini dalam tangan Elohim Yahweh dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang ibu janda cerai mati, usia 73 tahun, memiliki 3 orang anak, tinggal di Yogyakarta. Gereja suku Gereja Protestan. suku Protestan. Shalom Bapak Pendeta Eras yang dimuliakan Tuhan. Sebelumnya minta maaf kalau saya tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik. Saya kesaksian dulu Pak, Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, saya ditinggal suami ketika anak-anak masih sekolah SMA, SMP, dan SD. Berat rasanya beban yang harus saya tanggung saat itu. Saya sebagai tulang rusuk harus mendadak dipaksa menjadi tulang punggung. Iya. Hebat kalimatnya ya. Hebatnya, Pak. Terus, Bapak Pendeta, saya tidak berpendidikan, tidak punya keterampilan apapun. Saya bertekad tidak akan menikah lagi karena menyayangi anak-anak. Akhirnya Tuhan buka jalan untuk saya mendapatkan rezeki. Saya membuka warung kuliner, kontrak 1 rumah di pinggir jalan besar dekat kampus. Usaha saya diberkati Tuhan, saya bisa punya beberapa tenaga yang membantu saya. Bapak Pendeta, waktu itu saya tidak bisa melihat pertumbuhan anak-anak karena saya berangkat pagi buta dan pulang setelah matahari terbenam. Anak-anak diurus tetangga yang mau bekerja dengan saya. Warung tidak pernah libur, hari Minggu setelah ibadah di gereja, saya pun pergi ke warung. Bapak Pendeta Eras, sungguh saya merasakan betapa Tuhan mengasihi saya dan anak-anak. Sungguh ajaib pertolongan Tuhan. Saya ini siapa? Kok bisa mengantarkan anak-anak mencapai sarjana dan satu persatu membina rumah tangga? Puji Tuhan saya dikaruniai 7 cucu dari ketiga anak-anak. Pak Pendeta, semenjak COVID melanda, usaha saya merosot. Untuk membayar tenaga susah, apalagi untuk ngontrak tempat usaha. Usaha saya akhirnya pupus sudah. Saya mencoba buka di rumah tapi tidak berjalan karena rumah masuk gang. Pak Pendeta Eras, saya kini jadi pengangguran. Untuk kebutuhan sehari-hari saya mengandalkan Tuhan yang memberi berkat melalui anak-anak dan berkat lainnya. Sudah 2 tahun ini saya menganggur, saya tinggal sendiri, saya merasa kesepian. Tiap hari kerjanya gelundang-gelundung kayak buah semangka. Untuk mengisi waktu saya mendengarkan khotbah Pak Pendeta Eras dan mengikuti dan pendeta-pendeta lain dan mengikuti ABAM setiap dan hari. pendeta-pendeta GSKI maksudnya. Ya, ini pendeta-pendeta GSKI lainnya. Iya. Dan mengikuti ABAM setiap hari. Bapak Pendeta Eras, sebelumnya sebetulnya sebelum ini saya pernah bertanya tapi tidak ada jawaban. Pernah bertanya tahun 2021, Pak. Sudah cukup lama. 12 Juli 2021. 12 Juli 2021. Itu memang waktu itu nggak tahu bagaimana. Ada ketidaksinkronan yang Iya. Akhirnya saya tahu kalau waktu itu Bapak Pendeta Eras Bapak sedang sakit, sedang terkena COVID. tapi setelah sakit saya mesti menjawab. Oh iya. Terus Dan puji Tuhan pertanyaan saya terjawab melalui pertanyaan orang lain karena saya selalu mengikuti ABAM. Bapak Pendeta Eras, saya minta arahan Bapak, apa yang harus saya lakukan dengan waktu dan kesehatan pemberian Tuhan? Saya tidak berpendidikan, bagaimana mungkin saya bisa pelayanan? Bapak Pendeta, saya mohon petunjuk dan arahannya. Doa saya kiranya Pak Pendeta Eras, keluarga beserta tim ABAM diberkati Tuhan Yesus dalam segala hal. Amin. Mohon maaf atas kesalahan saya, matur suwun. yang pertama, ibu adalah wanita benar-benar hebat. Ya. Benar-benar luar biasa. Bisa membesarkan 3 anak jadi sarjana, Ya. punya menantu-menantu dan cucu-cucu. Tugas ibu sebenarnya sudah nyaris selesai. Ya. Sekarang ibu merasa gelundang-gelundung ini loh, kayak gelundang itu bola yang menggelinding sana, menggelinding sini. Saya kok melihat ya, kemungkinan ibu bisa buka warung, tetapi ditemani orang kuat. Artinya orang muda yang lebih kuat, karena bakat ibu masak ini tidak boleh tidak diturunkan. Dan dari pengalaman hidup pengamatan saya, usaha warung itu tidak ada mati. Apalagi ini masakan Jawa, Ya. di mana penduduk terbesar orang Indonesia itu orang Jawa. Kebetulan anak saya, Stephen, juga punya warung makan, warung Jawa. Sudah buka cabang sana sini. Dan ia hidup dari warung itu. Betul ya Pak? Iya. Baru-baru ini baru buka cabang dan kita semua makan di situ. Dan kami melihat sekarang rame warungnya. Kan masakannya Jawa.
Jadi ibu masih punya kans untuk itu. Pikirkan ya Bu, saran saya itu. Seandainya saya ada di sekitar ibu, mungkin saya suruh orang belajar masak, belajar masak. Karena warung tuh nggak ada matinya. Restoran, warung makan itu. Jadi ibu coba pikirkan saran saya ini. Yang kedua, ibu berdoa bersama saya mencari Tuhan. Ibu berkemas-kemas karena usia ibu juga sudah usur, sudah suntuk, dan ibu ini pekerja keras. Jadi ibu harus berkemas-kemas pulang sekarang. Ya. Adapun mengenai ada pertanyaan yang tidak terjawab, mohon maaf. Dan kepada pecinta ABAM, jika itu terjadi, tolong sampaikan kepada kami. Ya. Sekarang telah ditangani oleh manajemen yang baik, pasti semua pertanyaan akan kami jawab. Ya. Kami juga menyediakan tim, bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi juga menangani masalah yang bisa kami tangani. Ya. Kepada Ibu, sugeng Ibu, Gusti berkahi. Amin. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 53 tahun, menikah memiliki 1 orang anak, tinggal di Mamuju Utara, Sulawesi Barat, jemaat salah satu gereja di sana. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati saya melalui pelayanan Bapak Pendeta Erastus dan tim ABAM. Terima kasih Bapak rohani kami yang bersedia memberi nasihat dan jawaban atas pertanyaan saya mengenai istri Lot yang dijawab di ABAM 997 dan Abraham yang berpuasa dijawab di ABAM 1008. Dan Matius 24 ayat 32-36 yang akan dijawab di seminar Trinitas. Lanjut pertanyaan saya mengenai renungan doa pagi tanggal 30 April 2024. Seperti apakah cara Henokh bergaul dengan Allah? Apakah kita sekarang ini bisa melakukannya? Terima kasih untuk jawabannya Bapak Pendeta Erastus dan terus maju untuk membagikan kebenaran firman yang luar biasa agar lebih banyak lagi orang yang dibawa ke langit baru bumi baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati Pak Pendeta Erastus dan tim ABAM. Kebetulan pertanyaan ini saya jawab di khotbah saya hari Minggu. Ya. Minggu kemarin tanggal 5 Mei 2024. Ya. Saya tidak ingat. Kalau nggak salah di Mall Arta Gading. Ya. Alkitab tidak mencatat bagaimana pergaulan Henokh dengan Allah. Hanya dikatakan Henokh berjalan dengan Allah, yang di dalam bahasa aslinya halak. Halak itu artinya berjalan bersama atau getting along, hidup bersama, getting along. Nah, bagaimana itu? Nah, di sini luar biasa Alkitab. Alkitab tidak memberikan pola format yang baku karena setiap individu beda. Kondisi keadaan Henokh dengan kita beda. Tapi yang jelas Henokh itu punya istri dan anak-anak. Nah, itu yang disebutkan dalam Alkitab. Menunjukkan bahwa Henokh itu orang sibuk. Orang yang punya tanggung jawab, bukan pengangguran. Tetapi keadaan Henokh yang sibuk dengan banyak tanggung jawab tidak menutup kemungkinan ia berjalan dengan Allah. Nah, ini bisa menjadi pelajaran buat semua kita. Jangan beralasan sibuk lalu tidak bergaul dengan Allah. Ya kan? Ya. Temukan Tuhan. Temukan dinamika bergaul dengan Allah menurut versimu. Ya. Anda masing-masing pasti punya versi yang berbeda. Yang jelas doa pribadi harus disediakan waktu. Doa pagi bersama setiap jam 5 WIB bersama saya, usahakan hadir. Ya. Nanti Tuhan akan tuntun bagaimana bergaul dengan Allah. Demikian episode 1026. Kita akan bertemu di episode 1027 nanti. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.